Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMTC ke-17 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Siang ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC memantau persiapan pertemuan tingkat menteri yang khusus membahas isu-isu kejahatan lintas negara ASEAN yang akan dilangsungkan, Saudara, dari tanggal 20 hingga 22 Agustus 2023. Acara dihadiri 10 menteri negara ASEAN beserta delegasinya, termasuk 3 negara mitra, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Sejumlah persiapan mulai dari rangkaian acara, parade, hingga pengamanan telah dilakukan sejak 17 Agustus 2023. Informasi lebih lengkap soal persiapan jelang AMMTC ke-17 yang digelar di Labuan Bajo kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan. Asri, selamat petang. Kapolri datang dan juga memantau persiapan jelang pelaksanaan AMMTC. Bagaimana persiapannya sejauh ini? Ya, selamat petang Nilu dan saudara. Untuk persiapan tadi gladi resik sudah dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan mulai dari sisi acara ini sudah ada gladi resik atau persiapan parade, kemudian marching band yang dilakukan oleh Taruna Akpol. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan masyarakat tentunya untuk mempertampilkan atau mempertunjukkan kesenian dan budaya kepada halayak internasional, khususnya para delegasi-delegasi dari negara ASEAN yang datang untuk pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo. Selain itu, acara ini atau kegiatan AMMTC ini memiliki mandat untuk memfasilitasi dan mendorong kerjasama antara negara di ASEAN untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional. Dan nantinya dalam pertemuan yang akan dilangsungkan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan pertemuan atau pembahasan inti, ini akan membahas 10 poin ataupun 10 kejahatan transnasional utama yang akan dibicarakan. Mulai dari penyelundupan senjata, kemudian juga perdagangan obat, hingga TPPO. Nah, ini juga yang tadi dibahas oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa memang sebelumnya sudah dibahas di KTT ASEAN terkait dengan TPPO, sudah membentuk Satgas TPPO dan sudah berhasil menyelamatkan 2.000 orang lebih dan menetapkan 918 tersangka. Ini juga yang akan difokuskan dalam AMMTC di Labuan Bajo kali ini. Dan yang menjadi perhatian di hari ini adalah tentunya persiapan yang dilakukan oleh para panitia. Harapannya ini bisa dipersiapkan dengan matang, kemudian juga bisa memberikan yang terbaik begitu, karena untuk bisa menjadi host ataupun tuan rumah di AMMTC ini butuh waktu 10 tahun. Sehingga Kapolri pun berharap acara ini bisa terselenggarakan dengan baik, tentunya tidak hanya mencapai atau mendapatkan deklarasi Bajo terkait dengan kejahatan transnasional bersama negara-negara ASEAN dan juga negara mitra, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, ke halayak internasional. Dan berikut harapan ataupun juga sejumlah persiapan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami melaksanakan pendidikan langsung dari gladi resik terkait dengan persiapan penyelenggaraan AMMTC yang tentunya akan kita laksanakan mulai dari sore sampai dengan hari Sabtu 3 hari. Karena kita lihat kapan mulai dari pembukaan, penyelenggaraan, semuanya sudah siap. Tentunya tidak hanya persiapan acara atau penyelenggaraan saja, tapi persiapan terkait dengan pengamanan. Ada 460 personel dari Polda NTT untuk mengamankan kegiatan AMMTC di Hotel Merora, Labuan Bajo ini. Kemudian juga ada beberapa petugas keamanan yang dilibatkan dalam proses gladi resik tadi, serta sejumlah pengamanan yang dilibatkan hingga nantinya tanggal 23 Agustus mendatang. Dari pertemuan antara menteri-menteri ASEAN ini akan ada penandatanganan MOU atau kesepakatan, dan nantinya akan disebutkan sebagai kesepakatan atau deklarasi Bajo. Ini yang nanti kita nantikan bagaimana kemudian dan apa isi dari deklarasi Bajo tersebut. Nilu. Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Labuan Bajo.